Dari awal peradaban, manusia telah berusaha menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Gedung pencakar langit, jembatan megah, dan kota-kota masa depan. Semua dimulai dari satu hal yang sederhana, rencana. Pagi ini seperti setiap pagi lainnya di seluruh dunia, ribuan tangan akan bekerja. Setiap pilar yang tegak, setiap dinding yang terbangun adalah hasil dari dedikasi tanpa henti. Ini adalah cerita dari mereka yang jarang terlihat, namun hasil karya mereka menjulang tinggi di langit. Mereka bukan hanya membangun gedung, tetapi juga menciptakan masa depan. Di ibu kota Nusantara, matahari terbit dengan optimisme anak-anak bangsa yang siap berkarya mempersembahkan yang terbaik bagi tanah airnya. Juli 2024, kapal motor dari Surabaya berlabuh di pelabuhan Balikpapan. Kapal ini memuat 8 segmen tiang bendera pesanan PT Nindya Karya, BUMN Karya milik Indonesia. Satu mobil ternyata, Mbak. 11-12 kan kemarin infonya kayak gitu yang saya dapat. 11-12 itu naik DLN, sisanya itu yang 13-14 naik ini ferry, anggaplah naik ferry lah. Segmen-segmen ini akan dipasang sebagai tiang bendera utama di ibu kota Nusantara. Pada siang hari ini, peletakan batu pertama Memorial Park Ibu Kota Nusantara saya nyatakan resmi dimulai. Di sini adalah teras Nusantara. Memang teras Nusantara ini akan menjadi tempat untuk menikmati pemandangan panoramik 360 derajat untuk melihat perkembangan-perkembangan di masa depan terhadap ibu kota Nusantara. Dan lahan yang paling tinggi itu di sana itu ada bangunan bambu, bentuknya melingkar, dan di situ tempat untuk melihat pemandangan. Dan kemudian disusul juga di sini ada tiang bendera. Tiang bendera ini
yang terbesar yang pernah saya lihat ya. Dan itu dibangun dengan luar biasa, dengan cepat dan langsung berkibar benderanya. Di sini ada yang disebut namanya Memorial Park. Ya. Apa itu Memorial Park? Tempat kita mengenang jasa-jasa dari pahlawan-pahlawan kita dan khususnya perintis negara kita, Bapak Proklamator Soekarno-Hatta. Ya. Dan kita bisa melihat di sini ada sayap yang luar biasa, besar menaungi. Ini adalah sayap Nusantara, karya seniman hebat kita, Nyoman Nuarta. Ya. Dan yang luar biasa juga dibangun dengan cukup cepat dan ini sesuai dengan target. Ya. Dan ini memframe sumbu poros terhadap Istana Negara. Dan tentunya kalau kita lihat semua material di sini juga material lokal ya. Dan di sana ada bangunan holding, nanti tamu-tamu negara, tamu-tamu baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ya tamu-tamu VVIP di sini bisa melihat ada api abadi di sana dan di situ ruang holding menjadi tempat tunggunya ya. Dan kemudian tentunya nanti ada forest trail di sebelah sana, sebelah belakang sana ya untuk pejalan kaki. Ya kalau pembangunan di IKN ini memang para tenaga ahli ini ditantang untuk menjadi penemu ya. Jadi kita harus menjadi penemu. Di sini problemnya juga banyak ya. Mau problem kecil, mau problem sedang, mau problem besar sekali ada. Tapi disitulah kita ditantang untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan itu. Dan saya rasa itu adalah suatu ujian kenaikan kelas bagi kita semua. Dan ini menjadi formula yang sangat baik bagaimana kita juga bisa membangun kota-kota kita di tempat yang lain ya. Tidak hanya sekedar ibu kota Nusantara, tapi pemerintah kita, Kementerian PUPR juga telah membangun kota-kota lain yang khususnya berada di kawasan strategis pariwisata nasional yang disebut KSPN. PT Nindya Karya adalah badan usaha milik negara dan merupakan perusahaan konstruksi yang telah membangun berbagai macam proyek bangunan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam perjalanan panjangnya sebagai perusahaan konstruksi, Nindya Karya telah membangun sejumlah bangunan monumental yang menjadi landmark di Indonesia, seperti Stadion Gelora Bung Karno. Di proyek Ibu Kota Nusantara, Nindya mendapatkan beberapa pekerjaan penting. Jadi proyek Beranda Nusantara ini, kalau kita lihat di KIPP ini merupakan proyek yang menjadi etalase. Jadi nantinya di dalam komplek Ibu Kota Negara ini akan banyak pengunjung, baik itu formal, dalam negeri maupun luar negeri yang nanti akan banyak mengunjungi IKN ini, terutama Beranda Nusantara ini. Oleh karena itu, proyek ini mengandung makna yang sangat spesial bagi Nindya Karya, mengingat pada saat nanti akan setelah peresmian, maka tamu-tamu negara, baik itu dari dalam negeri maupun di luar negeri, tentu akan banyak berkunjung ke sini. Dan itu merupakan etalase daripada perusahaan kita bersama. Setiap proyek yang kita kerjakan senantiasa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, masing-masing memiliki keunikan. Untuk proyek Beranda Nusantara ini sebagai salah satu ikon IKN, di mana ada patung, sayap pelindung, kemudian juga ada bendera tertinggi, tiang bendera tertinggi di Indonesia. Ini adalah benar-benar satu proyek kebanggaan yang didapatkan oleh Nindya Karya. Muhammad Salman, arsitek berusia 34 tahun ini, dipercaya Nindya Karya untuk memimpin pekerjaan Beranda Nusantara. Ini adalah pengalaman keduanya memimpin proyek di PT Nindya Karya. Tahapan yang kami lakukan dari awal itu, pertama kali yang kami lakukan adalah menentukan atau afirmasi terhadap titik koordinatnya. Jadi karena titik koordinat ini begitu sakral, dia segaris lurus dengan istana.
kami melakukannya dari Desember itu melakukan mock-up dengan tiang percobaan 79 meter yang biasa untuk afirmasi titik koordinatnya, dan juga melakukan pengibaran bendera PUPR sebagai sampel awal. Jadi ada beberapa tahapan itu. Kemudian dari Desember sampai dengan kurang lebih April Mei itu setelah Lebaran, kita melakukan develop design dan perhitungan teknis. Proses pelaksanaan dilanjutkan dari pondasi bore pile sampai dengan pabrikasi tiang dan erection itu sejak Mei sampai dengan Juli akhir. Pabrikasi dan pengerjaannya itu kami melibatkan beberapa rekanan spesialis. Itu pabrikasi bajanya sendiri di Bekasi, itu by Duta Hita Jaya, itu memang rekanan yang spesialis untuk pekerjaan monopol, membantu kami, dan tim erection dari tim kami, gabungan India dan beberapa rekan-rekan yang memang spesialis untuk erection di ketinggian, dan pengawasan dari tim KIHSN India Karya. Untuk bahan baku kita kerjasama dengan KS, Krakatau Steel, dengan material ketebalan rata-rata menggunakan plat 35, 30, 25, dan 20, dan dilakukan proses fabrikasi single part di plant Tambun. Single part berupa bagian flank, body, dan di bending, dan masuk ke workshop di bagian set DAJ Cilengsi, yaitu perakitan pada saat body ditangkup. Beberapa 6 kepingan dibuat menjadi satu, dipengelasan oleh mesin automatic welding, dan dilakukan galvanis. Setelah kepingan tersebut lalu dilakukan yang namanya assembly. Total itu kita setting seluruhan secara horizontal untuk memastikan kelurusan bagian tiang 75 meter ini dan sampai akhirnya terpasang dengan baik. Untuk teknologi khusus di sini kita ada namanya mesin bending dengan kapasitas ketebalan bending bisa sampai 40 mili, dan ini mesin kita yang berada di DHJ, Duta Hita Jaya, dan satu-satunya di Indonesia yang melakukan bisa pembendingan secara forming, bending secara heksagonal segi banyak. Nah, teknologi itulah yang bisa membuat kita tiang bendera ini dengan dimensi bottom di 2,6 meter dan bagian top di 1,25 meter seperti itu. Kemudian ada lagi yang disebut Beranda Nusantara. Itulah lokasi nantinya akan menjadi tempat penyambutan para tamu negara dan investor. Konsep awal Beranda Nusantara adalah sebagai cerminan atau teras depan dari kawasan KIPP. Jadi menjadi tempat penyambutan tamu-tamu yang sifatnya terbuka untuk umum. Nah, secara khusus Beranda Nusantara ini diperuntukkan untuk menjamu atau menerima tamu-tamu yang akan melakukan investasi di IKN ini. Jadi fungsi utamanya adalah sebagai lokasi memperlihatkan view 360 derajat ke seluruh arah dari KIPP ini. Harapannya menjadi sebagai teras depan menerima tamu kenegaraan yang ada. Kita ada material utama, 3 material utama, yaitu bambu untuk struktur dan untuk langit-langitnya. Yang kedua itu ada alang-alang natural untuk expose ceiling. Nah, yang ketiga kita ada alang-alang sintetis yang VR, fire resistant. Ya, untuk material utamanya itu. Untuk bambu struktur kami ambil dari Malang. Untuk bambu yang bagus biasanya tumbuh di suhu yang dingin, di daerah dingin kita ambil dari batu Malang untuk bambu strukturnya. Untuk bambu ige-ige atau usuknya kita ambil dari Bali. Nah, untuk pengirimannya kontainer, kita pakai kontainer Pak, 40 feet 8 kali pengiriman. Dari Malang 4 kontainer, dari Bali 4 kontainer. Kita ada namanya metode rereban itu untuk membuat bambu lengkung. Biasanya kita buat itu di bangunan bambu. Ya, kita sesuaikan sesuai lengkungan, kita potong beberapa senti sesuai keperluan. Untuk pekerja dari bambu sendiri kita ada 20 orang untuk bambu struktur sama finishing ya Pak. Untuk atapnya kita ada 12 orang. Untuk alang-alang natural expose kita ada 11 orang. Aktivitasnya kalau pagi itu berangkatnya jam 7 sampai sini jam setengah 8. Terus itu ngambilin marmer dari bawah,
terus dipasang sini. Satu hari bisa dapat 20 lembar lebih ya. Bisa kalau materialnya dekat sini. Kalau masih dari bawah itu ya paling dapat 15, 10 lembar. Soalnya batu marmer berat. Kalau nggak 2 orang nggak kuat. Pesannya sama PT Nindya, semoga sukses selalu dan banyak lagi karyawannya. Pokoknya semoga sukses lah. Tantangan terbesar yang pertama mungkin dari perencanaan. Dari perencanaan sendiri memang terdapat perubahan-perubahan perencanaan mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai. Kita harus mendapatkan approval dari mulai direktorat sendiri, balai, kemudian direktorat jenderal, kemudian menteri sampai dengan Presiden Republik Indonesia. Di perencanaan sendiri kita tidak bisa hanya sendiri memutuskan, namun benar-benar mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak, baru kita dapat melaksanakan pelaksanaan yang di lapangan. Kalau bicara pengendalian kualitas tentu sangat kita jaga, terlebih saat ini pembangunan di Berandak, Nusantara ya, ada beberapa item pekerjaan yang memerlukan kualitas material ataupun bahan yang cukup tinggi gitu ya. Seperti contohnya pembuatan patung seperti yang ada di sini, sayap pelindung Nusantara maupun pekerjaan konstruksi beton gitu ya. Kita memastikan benar-benar kualitas diuji di lab, baik itu besi maupun uji karakteristik beton itu udah pasti. Sehingga sesuai dengan perencanaan quality tercapai. Terus. Nggak bisa, swing sangkut itu. Kamu udah lihat nggak? Makanya ini loh, kalau ini nggak ada, kami nggak ada kesulitan. Permasalahan ini dari kemarin. Permasalahan dari... Apa ya, Pak? Ya. Swing. Belum dapat terus. Dapatin terus aja. Terus. Dapat terus. Tahap kedua dari sub pekerjaan Bukit Bendera adalah ereksi. 10 segmen tiang monopol akan disusun vertikal menggunakan 2 crane berkapasitas 60 dan 250 ton. Tantangan terberatnya adalah timing dari proses fabrikasi sampai pengiriman delivery ke lapangan. Kemudian pada saat erection ini melibatkan resikonya termasuk resiko yang high risk, karena ketika terjadi kesalahan fatal sedikit saja itu bisa mengakibatkan fatality. Sedangkan kami dipacu dengan waktu yang begitu ketat, jadi betul-betul dengan konsentrasi yang sangat tinggi dan ketelitian yang cukup tinggi waktu itu memang. Dan kami berburu dengan keadaan cuaca, karena posisi ketika hujan kami tidak bisa melakukan erection. Tapi alhamdulillah sampai saat ini terakhir pengerjaannya kami masih on time dan memenuhi ekspektasi semua orang. Sebelum 17 Agustus sudah bisa berdiri dan berkibar. Untuk lifting tiang bendera itu kami memakai 2 crane dalam proses erectionnya. Crane pertama untuk segmen 1 sampai segmen 6 kami menggunakan crane 60 ton. Terus untuk 7 sampai segmen 14 kami gunakan crane dengan bobot 250 ton. Nah, untuk segmen terberat dari struktur tiang bendera itu ada di segmen 2, itu dengan bobot total itu 22 ton, segmen terberat. Dan bervariasi itu sampai ke segmen 14. Segmen ke-14 itu berat totalnya itu 0,6 ton. Nah, untuk proses ereksinya dari awal sampai topping off, puji Tuhan nggak ada kendala sama sekali.
Jadi semua berjalan lancar sesuai dengan perhitungan dan estimasi kami. Nyoman Nuarta berupa asal Bali yang mendapatkan kepercayaan Presiden Joko Widodo untuk merancang fasad Istana Negara, juga dipercaya mendesain tenggaran di Memorial Park Beranda Nusantara. Senada dengan Istana Negara, ia membuat konsep sayap pelindung Nusantara. Dan kebetulan Garuda ini memang kita ambil tidak Garuda Pancasila ansih gitu ya, tapi image Garuda sudah dikenal, ya kan? Karena kebetulan pencipta Garuda Pancasila itu adalah Sultan Hamid II dari Kalimantan, kalau nggak salah dari Palangkaraya. Kebetulan ini sayap ininya nih, itu yang ada itu 8 biji, ya menandakan bahwa kita kan Agustus di kemerdekaan kita. Jadi ada itu nilai-nilai itu. Tapi yang lebih penting lagi, orang tidak akan bertanya lihat detail-detail itu, tapi secara keseluruhan dengan hubungan dengan istana dan kantor presiden kan. Nah, nanti Anda lihat sana, ada konteksnya gitu kan gitu. Itu penting. Jadi nggak bisa asal-asal kita buat. Asal gede, asal tinggi, bukan itu. Seni monumental itu bukan karena masalah tinggi dan besar aja. Kecil pun dia bisa monumental. Gitu loh. Kurang bagus pun bentuknya bisa monumental. Karena kita mengambil posisi sedemikian rupa, komposisi dengan lingkungannya, komposisi dengan bangunan-bangunan yang lain. Bayangkan bikin sayap ini hanya 2,5 bulan. Ya, Pak Menteri nelpon saya bisa bantu nggak itu? Waduh, gimana nih? Bikin sket sampai mata berat malam-malam. Jelek lagi sketnya. Udah gitu di ACC. Ya sudah mungkin nggak ada pilihan. Kita buat 2,5 bulan. Di Bandung kita kerjakan nggak nyampe 2 bulan. Ngirim 1 minggu 1 kendaraan itu. Ngirim seminggu loh. Harus cemas banget kita. Tapi toh bisa. Gini, kita ini harus berani memperlihatkan diri kita sendiri. Karena suatu bangsa yang hebat adalah bangsa yang punya harga diri, yang orisinil. Tiang bendera ini secara prinsipal itu lagi kolaborasi antara tim Yori Antar dan Penta. Jadi dari segi arsitektural didesain oleh tim Yori Antar, kemudian secara struktural didevelop dan dihitung teknisnya oleh tim Penta dan engineering dari Nindya Karya. Dan sebenarnya tantangan terberat adalah bagaimana mengelola pekerja yang ada di KAIN ini sehingga kita dapat membuat suasana kerja itu menjadi nyaman. Karena semua tahu di KAIN ini tidak semudah orang yang pikirkan dari awal, dan tantangannya adalah bagaimana menjaga kondisi pekerja tetap kondisi fit, kemudian betah untuk dalam bekerja. Dan alhamdulillah itu semua terlewati dan semua bisa terlaksana dengan baik. Pekerja yang ada di proyek Beranda Nusantara kurang lebih kita ada 73 karyawan. Pekerja itu kurang lebih 300 manpower ya, 300 manpower. Mereka rata-rata pekerjanya ada yang dari Pulau Jawa,
ada juga yang dari Pulau Sulawesi. Resiko dan faktor bahaya yang ada di proyek Beranda Nusantara adalah 1. Kejepit, 2. Jatuh dari ketinggian, 3. Kesengat listrik, 4. Tergores, 5. Terkena swing dari alat berat, dan 6 adalah tertimbun material tanah. Ancaman yang paling berat adalah bekerja yang lebih dari jam kerja kita. Makanya kita dari tim HSE mensiasatin dua shift ya. Ada yang shift pagi sampai malam, ada yang malam sampai pekerjaan selesai. Beranda Nusantara ini terletak di topografi yang paling tinggi dari seluruh kawasan yang ada di KIPP. Jadi kontur tertinggi itu ada di Plaza Bendera dengan elevasi 62 mdpl. Jadi untuk treatment dengan lereng-lereng yang terjal itu dihijaukan saja. Jadi digunakan geotek dan geomet, terus dihijaukan dengan rumput. Kalau pohon kurang lebih ada 16 jenis tanah pohon. Itu salah satunya ada Kamboja, ada bodi sejenis keluarga ficus yaitu beringin. Itu ada bodi, beringin, ancak. Selain itu ada pohon rembesi, flamboyan. Kalau jenis serap itu dari yang ada di Beranda Nusantara ini ada Wali Songo, itu jenis serap, yaitu ada jaburan, yaitu jenis ground cover, ada himnokalis atau sering disebut sama bakung. Selain itu ada pukul 9 sama anggrek Jakarta. Untuk pohon di sini itu kurang lebih itu 300 totalnya, 300-an untuk nos pohon ataupun jumlah pohonnya. Kalau serap itu mencapai kalau nosnya sampai ribuan Pak, ribuan. Itu soalnya setiap pola itu pola serap itu kan tergantung dari jenis tanamannya. Untuk jenis jarak, itu jarak tanam itu mempengaruhi untuk kebutuhan setiap jenis semaknya itu. Dari awal sih kita mulai itu dari penanaman pohon gitu, sampai terakhir baru nanam semak atau serap, setelah itu baru ke rumput. Barang yang kita pilih itu adalah jatuhnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu di Pacitan kita pilih material itu yang abu. Karena sesuai instruksi abu itu materialnya seragam dan sama. Terus daya tekannya juga mereka itu keras, bisa sampai 1.300 bar. Karena itu terpilih untuk di IKN sini. Untuk pemasangan yang di sini, di lokasi Sumbu Barat, itu adalah pakai cobblestone yang itu 10-10 ukurannya. Dan metodenya pemasangan itu adalah kering. Kering itu supaya nantinya kalau ada kerusakan, ada apa mereka tanahnya itu labil, mereka ambles, itu gampang cara memperbaikinya. Cara memperbaiki itu sangat gampang. Tinggal diangkat, nanti dikasih ketebalan lagi, nanti sudah bisa rata. Itu sudah melalui proses uji coba. Tapi untuk beberapa puluh tahun ke depan, mungkin sampai 100 tahun tidak akan rusak itu cobblestone. Untuk yang di Memorial Park itu kita pakai yang ukuran 30 x 60, ketebalan dengan ketebalan 4 cm. Karena di situ untuk akses berkumpul dengan berbagai pertimbangan itu yang diputuskan adalah 4 cm. Terus untuk areal yang di tangga, untuk areal tangga naik ke Plaza Bendera itu pakainya tetap 30 x 60 tapi ketebalannya hanya 2 cm. Itu mungkin untuk tangga sudah cukup kayaknya sama dinding keliling Plaza Bendera. Supaya pemasangan itu adalah sistem dripag. Dripag itu adalah adukannya setengah kering. Ketika adukan setengah kering, kita itu nanti terus disiram pakai air. Airnya air semen, lalu di belakangnya andesit itu kita kasih semen atau MU.
lem perekat itu tadi. Jadi pemasangan tidak mudah lepas, tidak mudah mengelupas, tidak kopong, dan itu adalah metode yang sangat bagus untuk pemasangan batu andesit. Taman Kusuma Bangsa, Beranda Nusantara, Tiang Bendera semua itu bisa menjadi kenyataan dari tahapan desain sampai saat ini kami finish bisa dipakai di tanggal 16 Agustus. Tiang bendera yang kami bangun ini sebenarnya representatif dari harapan-harapan semua orang bahwa tiang bendera kita itu merah putih berkibar di titik tertinggi dari seluruh IKN ini, dan memang posisi dari tiang bendera ini adalah titik tertinggi kedua setelah Istana Negara. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada sore hari ini, saya resmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara. Hadirin, dengan demikian Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara telah diresmikan. Marmernya sudah pasang semuanya, sudah. Terus yang di atasnya juga udah selesai pelafon. Kalau coatingnya sudah, bautnya sudah masuk. Ini bautnya sudah masuk. Situ akan ada kebutuhan, satu dari broadcast, satu dari audio. Itu sudah diinfokan ke Pak Khairul ya? Oh iya Pak. Ya betul banget begitu. Enggak, untuk support 16 dan support sound system. Ini support berupa apa ini Pak? Sound system daya. Karena ini Pak, di bangunan kami itu yang terpasang kan satu case. Kebutuhan broadcast dan kebutuhan itu 3 pas. Makanya kemarin itu diputuskan bahwa disambung langsung dari kubikelnya PLN, nggak masuk ke panel kami. Jadi di bypass langsung. Bypass. Seperti itu. Support langsung PLN. Ini bicara sound system sama untuk broadcast Pak ya. Kita nggak bicara lampu Kita tadi dulu. bicara Kalau lampu tadi panel masing-masing. Close itu. Bisa ada timnya Itu close itu. Ya, jangan dicampur Ini dulu. sama teman-teman sound system juga sudah close kemarin. Tapi kalau misalkan masuk ke panel kami lagi, kami harus merubah panel-panel kami. Harus itu agak berat. Nyiapin lagi nggak bisa. Jadi PLN nggak ada kendali untuk mengoperasikan padam dan nyalanya ya. Oke, mungkin kita bisa sepakati di situ. Iya. Teman-teman yang ada di KIPP, ya, Istana, Menko, Subuh Kebangsaan, saya mohon lampu eksterior jam 20 dipadamkan. Saya mohon bantuannya, ya. 20 menit saja, ya, lampu eksterior tolong dimatikan selama 20 menit. Setelah itu nanti saya aba-aba untuk dinyalakan kembali. Mohon bantuannya. Terima kasih. Lapor upacara apel kehormatan dan renungan suci siap dimulai. Laksanakan. Semoga arwah para pahlawan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Ibu Kota Negara Nusantara, 17 Agustus 2024. Inspektur Upacara
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Apresiasi yang tinggi ya, karena ini bisa dibilang situasinya serba sulit, waktunya sulit, semuanya serba terbatas. Tapi yang saya lihat hari ini benar-benar sesuai dengan harapan, dan banyak juga terlihat banyak surprise juga bagi saya. Wow, ruangannya luar biasa, ini pasti bakal rame, pasti menjadi tempat berkumpul. Tapi juga saya juga punya mata yang jahat gitu sebagai arsitek, mata detail. Dan saya lihat ini pasangannya juga bagus, ya. Pemasangan railing bagus, pemasangan batu andesit bagus ya. Jadi memang Nindya juga punya pengalaman terhadap bangunan-bangunan gedung. Saya juga apresiasi apa yang dilakukan Nindya di Wakatobi juga bagus ya. Dan sudah sepantasnya lah masyarakat kita mendapat hasil karya yang baik juga gitu ya. Tentunya kita terima kasih karena teman-teman dari pelaksana Nindya Karya bekerja sudah sangat giat sesuai dengan arahan dan jadwal yang kita tetapkan, dan kami tetap berharap ini menjadi semangat kita untuk kembali mempersiapkan pada saatnya nanti di tanggal 15-16 Agustus kawasan ini digunakan sebagai salah satu tempat untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Selamat sekali lagi teman-teman di Nindya Karya, dan kami berharap tetap semangat untuk bisa menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ada. Saya bersyukur memiliki tim yang cukup baik begitu ya, di mana semua tim Nindya Karya bekerja sangat solid dengan target waktu yang sangat ketat, kemudian juga dengan target kualitas yang juga cukup tinggi. Semua teman-teman dengan berkolaborasi dengan para vendor maupun subkontraktor dapat meramu sedemikian rupa sehingga pekerjaan ini bisa selesai dengan tepat waktu, bahkan diminta oleh pihak pemberi tugas diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat dari target yang kita tanda tangan dalam kontrak. Ini merupakan sebuah kebanggaan saya, dan tentu saja ini harus dipelihara sikap bisa untuk bekerja lebih cepat dan juga menjadi contoh juga bagi teman-teman proyek lain, terutama yang generasi muda Nindya Karya. Saya mungkin berterima kasih kepada Tuhan. Terus sampai saat ini kami bisa berdiri, sampai saat ini semangatnya masih tinggi, kelelahan itu tidak terasa, itu hanya jawaban-jawaban dari doa-doa dari kita semua. Kemudian doa-doa orang terdekat, keluarga, terus teman-teman yang saling support sampai saat ini, tidak pernah saling meninggalkan kita sampai akhir. Titik ini bisa memberikan sebuah kebanggaan yang sangat baik. Ini kesempatan yang sangat baik untuk kita semua. Alhamdulillah kami ambil dan kami terima tantangan itu. Apa yang terbaik dari saat ini yang bisa kita berikan, inilah. Terima kasih untuk PUPR, terima kasih untuk otorita, terima kasih untuk Nindya Karya yang memberikan tim kami kesempatan ini, dan terima kasih untuk semua orang yang sudah berpartisipasi dan membantu untuk terwujudnya kegiatan kami ini yang bisa dipakai di 16 Agustus. Nindya Karya mempersembahkan sebuah mahakarya. Landa Nusantara untuk Indonesia Raya. Di tanah yang baru ini, setiap pondasi yang ditanam, setiap pilar yang berdiri adalah lambang dari mimpi bangsa. Ibu kota Nusantara bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tapi juga simbol harapan. Sebuah mahakarya untuk Indonesia diciptakan oleh tangan-tangan yang penuh dedikasi dan hati yang besar.
Ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru. Selamat datang di Veranda Nusantara. Yang kita sangat bangga sih bisa ikut berpartisipasi di IKN Ibu Kota Nusantara. Ya, bangga kita punya produk. Ya, alhamdulillah kita bisa ikut menghijaukan IKN, Pak. Menghias IKN dari tanaman, dari pohon. Semoga IKN sukses. Nah, saya ucapkan atau kami ucapkan dari Duta Hita Jaya terhadap Nindya Karya yang sudah memberikan kepercayaan penuh untuk memproduksi tiang bendera ini, dan alhamdulillah bisa terselesai dan bisa berdiri di sini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan PT Duta Hita Jaya yang sudah memberikan kepada saya dan teman saya yang berada di sini untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban saya. Terima kasih. Banggaannya ya ini gedungnya bagus-bagus. Ya, terus pemandangan juga ya bagus dilihat dari atas. Ya mudah-mudahan cepat kelar bisa terwujud jadi ibu kota negara. Tentu saja saya sangat berterima kasih kepada semua pendukung proyek ini, baik itu subkontraktor, supplier, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah semua tenaga kerja yang terlibat dalam penyelesaian proyek ini. Kita ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kita bisa memelihara, bisa menjaga hubungan ke depan untuk dengan kualitas yang sama seperti yang sudah kita capai saat ini. Bahkan kalau memungkinkan terus diperbaiki, terus diimprove sehingga Nindya Karya akan menjadi tambah maju ke depan.